Shalom, damai di hati. Baiklah, ibadah malam hari ini akan segera kita mulaikan. Sebelum itu kita angkat satu pujian yang berkata, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, kau saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Ibadah malam hari ini akan dipimpin oleh Penatua Kristi Akobah, penjemput Kadi. Ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus. Hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu, yang walau dengan keterbatasan kami belum bisa bertemu satu dengan yang lain, tapi kami yakin dan percaya dengan iman kami dipertemukan oleh Engkau ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah ibadah kami ini dapat jadi hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Saat ini kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami remaja-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari.
sering lalai melakukan kesalahan, melakukan dosa, baik itu kepada orang tua kami, kepada teman-teman kami, terlebih kepadamu ya Tuhan. Ampuni dan kasihani kami ya Tuhan, kalau dalam kehidupan kami tidak dapat mengontrol perkataan kami, tidak dapat mengontrol pikiran kami, bahkan tindakan kami yang mungkin telah menyakiti hati sesama kami. Ampuni kami ya Tuhan, oleh darah-Mu kami yakin dan percaya bahwa dosa kami telah diampuni. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari 2 Tawarik 34 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-7. Tapi sebelumnya kita angkat pujian bersama-sama. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Di waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Sebagai remaja Tuhan, kami menyadari bahwa firman-Mu itu penting bagi kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, firman ini dapat menjadi pedoman ketika kami akan melangkah, ketika kami melakukan sesuatu. Kiranya ya Tuhan, kami dasarkan atas firman-Mu, dan Roh Kudus-Mu akan selalu menyertai kami, sehingga ketika kami akan membaca serta merenungkan firman ini, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami ya Tuhan. Haleluya. Amin. Dua Tawarik 34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7. Dengan perikop Raja Yosia, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud bapa leluhurnya, dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan, tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupaan-pedupaan yang ada di atasnya. Ia menemukan dan menghancur luluhkan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan, dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban
kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mezbah-mezbah mereka. Demikianlah ia mentahirkan Yehuda dan Yerusalem. Juga di kota-kota Manasya, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana telah menjadi reruntuhan, ia merobohkan segala mezbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan serta menghancurkan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom teman-teman pembina bersama dengan adik-adik remaja. Kita telah membaca firman Tuhan pada malam hari ini, di mana berbicara tentang Yosia. Yosia di usia 8 tahun menjadi raja dan raja yang paling muda memerintah di Yerusalem. Ia adalah anak dari Raja Amon. Setelah ayahnya meninggal dunia dibunuh para pegawai kerajaan, maka rakyat mengangkat Yosia, anak Raja Amon, untuk menjadi raja menggantikan ayahnya. Yosia adalah seorang raja yang ideal yang mendapat pujian dari seluruh rakyat. Ia menjadi raja terakhir dari Raja Yehuda yang benar. Pada usia muda, ia dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya, tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kalau di pembacaan firman Tuhan ada bilang pada tahun keempat, pada tahun ke-8. Nah, berarti dia masih berumur 16 tahun. Pada waktu itu dia masih berusia remaja dan dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan 4 tahun kemudian ia mulai membersihkan Yehuda dari penyembahan palsu. Dan dia memerintah 30 tahun lamanya. Di usia muda ini Yosia melakukan sebuah transformasi yang besar di Yerusalem. Dia berani mengambil sebuah tindakan yang walaupun kalau orang mau pikir dia seusia orang, seusia remaja sama dengan adik-adik. Kalau Kak Titik setua, ya mungkin 16 tahun. Nah, jadi di sini kita diajarkan bersama bahwa mencari Tuhan jangan tunggu orang nanti setua, nanti orang seumur 20 tahun, nanti orang seumur begini, seumur begitu. Kalau orang sampai umur seperti itu, maka kalau nyandak sampai, berarti dari sekarang orang mulai mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebagaimana yang diteladankan Yosia. Ketika orang dihadapi dengan masalah yang seperti ini, orang dihadapi dengan pandemi COVID-19 ini kesempatan bagi kita. Mungkin ketika orang beribadah remaja, waktu berkumpul, orang sering bercerita, orang sering ganggu dengan teman-teman. Tetapi saat ini kita masih diizinkan beribadah, walaupun hanya di rumah masing-masing. Tetapi marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh. Mumpung ini orang nyandak sama-sama, nyandak berame-rame, berarti orang boleh mau ibadah, nyandak berganggu, nyandak bercerita. Orang beribadah dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan orang pun bisa memohon kepada Tuhan apapun yang kita inginkan. Begitupun dengan Yosia, ketika dia diberikan kesempatan untuk mencari Tuhan, maka Tuhan mengaruniakan kepadanya segala sesuatu yang diperlukan oleh dia yang masih muda itu dalam kedudukannya sebagai raja. Begitupun dengan orang para remaja, ketika orang mencari Tuhan dengan sungguh, pasti Tuhan akan mengaruniakan apapun yang orang butuhkan bagi kehidupan kita sebagai seorang remaja ataupun sebagai seorang pembina. Jadi adik-adik remaja, teman-teman pembina, saat ini sekali lagi saya ingatkan bagi kita bagaimana kita dengan sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi bersama-sama How Great Thou Art.
hear the rolling thunder, thy path through calm, the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art! How great thou art! Teman-teman, saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita yang dalam keadaan saat ini mengalami pandemi COVID-19, menghadapi pandemi ini agar supaya diberikan kekuatan, kesehatan, begitupun dengan kita masing-masing. Dan sebelum kita berdoa, kita menyanyi bersama-sama bagaimana dengan mereka. Oh, betapa indahnya hidup kita jalani, tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjadi karena lapar, yang hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa, apa yang tak kita buat, karena kita diciptakan untuk berbagi hidup dengan mereka. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan kemuliaan hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena tanpa Engkau kami bukan apa-apa. Bapa, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami merasakannya setiap hari ketika kami bangun. Kami masih menghirup udara pagi yang segar. Kami masih diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi kehidupan kami di sepanjang hari. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa penyertaan-Mu itu selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih kami telah membaca serta merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati firman yang telah kami baca. Biarlah kami menjadi seperti Yosia yang dengan sungguh-sungguh mencari Engkau ya Tuhan di dalam hidup kami. Mencari Engkau dengan penuh kesungguhan dan mengikuti teladan yang baik. Dan biarlah ya Tuhan kami remaja-Mu dapat beribadah dengan baik. Kami ingin memiliki hubungan yang erat dengan-Mu ya Tuhan. Iman kami ingin kami tambahkan kepadamu. Dan saat ini ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, besar kecilnya persembahan yang telah kami berikan.
Kami yakin dan percaya Tuhan itu dapat terpakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dan begitu pun dengan kami yang telah memberikan persembahan, para remaja-Mu kiranya tetap terus diberkati oleh Tuhan. Bapa, saat ini kami bersekutu bersama, kami mendoakan bagi bangsa dan negara kami yang dalam saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan bagi para medis yang di garis depan menjaga dan melindungi mereka ya Tuhan, agar supaya mereka dapat menangani semua pasien dengan baik. Begitupun dengan para pasien yang sedang berjuang untuk kesembuhan mereka, kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan imunitas yang baik, agar supaya Tuhan mereka tetap terus merasakan bahwa kasih penyertaan Tuhan masih ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih pun ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati pemerintahan dari pusat hingga sampai ke pelosok daerah, agar supaya Tuhan diberikan kebijaksanaan di dalam mengambil semua keputusan-keputusan di tengah pandemi ini. Terima kasih ya Tuhan, begitupun dengan gereja dan jemaat kami. Kiranya Tuhan akan memberkati dari pendeta, guru agama, pelayan khusus sampai kami kepada jemaat-Mu, agar supaya Tuhan diberikan kerjasama yang baik, diberikan roh tanggung jawab di dalam menghadapi, di dalam menjalankan semua tanggung jawab kami ya Tuhan. Begitupun ya Bapa, kami berdoa bagi organisasi remaja kami, mulai dari Penatua Kak Peter sampai kepada komisi dan kami para remaja-Mu. Kiranya ya Tuhan, walaupun ibadah kami hanya melalui YouTube ataupun kami yang hanya mendengarkan dari rumah kami lewat toa-toa yang telah disediakan, kiranya Tuhan akan selalu memberikan kami keimanan yang baik, yang tetap terus bertumbuh di hadapan-Mu ya Tuhan. Kerjasama yang baik diberikan juga ya Tuhan, sehingga apapun yang menjadi perencanaan kami di sepanjang tahun ini dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Keluarga kami pun akan selalu diberkati oleh Tuhan. Mama papa kami dimanapun mereka berada, baik yang ada bersama-sama dengan kami ataupun yang berada di luar daerah karena mencari nafkah, kiranya Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai mereka, agar supaya mereka diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga mereka tetap terus merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Pun ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami sebagai remaja-Mu. Kiranya ya Tuhan, kami akan tetap selalu mengandalkan Engkau di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan, yang akan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita menyanyi bersama-sama kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Kemuliaan bagi Tuhan
di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai remaja sekalian, pembina remaja saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih kepada kadin kita pada malam hari ini, Penatua Kristi Akoba yang sudah memimpin ibadah remaja. Dan sekedar info untuk persembahan nanti kakak-kakak pembina yang kumpul. Terima kasih.